Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika dan Walet dalam perjalanan berkunjung ke beberapa desa guna menanyakan bencana yang tengah terjadi. Berhasilkah rencana mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Setelah Andika mengalami kejadian aneh beberapa hari lalu, kepalanya tak habis-habisnya berpikir tentang wanita cantik yang ditemuinya di bawah sebatang pohon besar. Siapakah dia? Bagaimana dia bisa tiba-tiba hadir lalu tiba-tiba pula menghilang? Apa maksudnya meminta tolong? Lalu bencana macam apa yang dimaksudnya? Seruntun pertanyaan itu terus bergaung di benak Andika. Di mulut sebuah jendela kamar, Andika terpekur. Dicobanya memahami seluruh ucapan wanita itu. Lama dia begitu, namun tak secerca jawaban pun yang didapat. Setelah menolong Marni siang tadi, Andika dan Walet mengantarnya pulang dan sampai di rumah. Mereka berdua ditawari bermalam oleh Nyi Saoda, ibunya Marni. Semula Andika menolak karena masih punya urusan, terutama hendak mencari tahu makna pesan wanita cantik aneh itu kepada beberapa sesepuh desa berbeda. Namun ketika hujan begitu saja mengguyur bumi, mau tak mau diterimanya juga tawaran Nyi Saoda. Mereka diperlakukan seperti tamu kehormatan oleh keluarga Marni. Bukan karena telah berjasa menyelamatkan Marni dari cengkaman dua lelaki bejat siang tadi, tapi semata-mata karena nilai-nilai tata krama dalam keluarga itu sendiri. Kendati demikian, kedua orang tua Marni amat berterima kasih anaknya telah diselamatkan. Andika dan Walet mendapat kamar istirahat di rumah yang lumayan besar itu. Sejak lepas senja tadi, Walet sudah tertidur pulas di balai dalam kamar. Tampaknya bocah itu terlalu lelah setelah seharian berjalan bersama Andika. Kini keadaan sepi. Suara hujan di luar menembus dinding bilik kamar. Sementara angin basah singgah melalui jendela tempat Andika merenung. Sampai saat itu, hujan tidak juga mau berhenti. Dan ini agaknya membuat Andika kesal karena urusannya jadi mandek. Namun, biar bagaimanapun, dia harus menerima perlakuan alam yang seperti ini. Lagi pula, siapa yang bisa menolak kehendak Tuhan untuk menurunkan hujan? Lamat-lamat, Andika bisa menikmati suasana seperti ini. Sampai tiba-tiba berkelebat bayangan seseorang di balik dinding bilik. Dari bentuk tubuhnya, diyakini kalau bayangan itu tubuh seseorang wanita. "Marni, kaukah itu?" Sapa Andika menduga-duga. Tidak ada jawaban. Sementara desah hujan di luar masih terdengar. "Marni?" ulang Andika. Dugaannya, barangkali suaranya terlalu lemah untuk menembus hujan sehingga Marni tidak mendengar. Tapi tak juga ada sautan. Andika mulai curiga. Dipasangnya pendengaran tajam-tajam, mencoba menangkap gerakan terkecil yang mencurigakan. Tapi justru matanya kembali menangkap kelebatan seseorang. Anehnya, telinganya tidak menangkap suara sedikit pun. Entah kenapa, kuduk Andika meremang hebat. Padahal dia belum menduga yang bukan-bukan.
Apa-apaan ini? Desis pendekar Slebor amat samar. Andika jadi teringat wanita cantik yang ditemuinya beberapa hari yang lalu. Saat itu, kuduknya pun meremang, dan kini napas Andika seperti hendak terhenti karena tegang. Saat berikutnya, brak! Dinding bilik di depan Andika jebol seketika, menciptakan suara keras mengalahkan keramaian hujan. Dan tiba-tiba, seorang berambut panjang menerobos masuk. Dari arah terjangan, Andika tahu kalau orang itu hendak menyerang Walet. Dengan sigap, Andika menghentakkan kakinya. Tubuhnya cepat meluruk deras ke arah orang yang baru masuk. Tak ada tindakan lain yang ingin dilakukannya saat itu, kecuali menahan si penyerang agar tidak mendekati Walet. Mendapati seseorang berusaha menghalangi, sosok berpakaian merah-merah itu menghentikan gerakannya. Sementara Walet yang mendengar keributan seketika terbangun. Matanya mengerjap-ngejap pedih karena terbangun tiba-tiba. "Ada apa, Kang Andika?" tanya Walet setengah berseru. Andika tak menyaut, apalagi menoleh. Karena pada saat bersamaan, sosok yang baru datang itu menuding ke arahnya. "Minggir kau, jangan campuri urusanku," bentak sosok berpakaian serba merah itu. "Kalau kau berurusan dengan kawan kecilku ini, itu berarti berurusan langsung denganku," sangga Andika menanggapi bentakan orang yang ternyata bukan wanita. Sosok itu ternyata lelaki berusia 50 tahunan. Rambutnya yang panjang dipenuhi uban. Wajahnya amat menakutkan dengan bekas luka sayatan pedang yang memanjang dari kening hingga ke pipi. Sebelah matanya terlihat sudah tidak utuh lagi karena sayatan itu. Meski rambutnya panjang, bagian depan kepalanya tak berambut, sehingga keningnya tampak menjadi lebih lebar. Dengan kumis lebat menutupi bibir, lelaki itu makin terlihat sangar. "Kau akan menyesal jika mencampuri urusanku, anak muda," ancam orang itu dingin. Andika tersenyum sinis di bawah terpaan sinar lampu minyak dalam kamar. "Keliru, justru kau yang akan menyesal telah berurusan denganku," tangkis Andika tenang. "Bagaimana ya? Karena siang tadi aku baru saja mendapat sebutan baru dari 2 orang laki-laki, manusia pembawa sial. Kau mau ikut sial seperti 2 lelaki itu?" "Kau terlalu memaksa, Kisanak." "Hiat!" Tak banyak berbasa-basi lagi. Lelaki itu melancarkan serangan ganas ke mata Andika. Jari telunjuk dan jari tangan kanannya mengejang seakan ditarik rentangan kawat baja di dalamnya. Wut! Untuk mengukur tingkat kekuatan tenaga dalam lawannya, sengaja Andika memapak totokan itu dengan telapak tangan kanannya. Dap! Kini Andika tahu lawannya memiliki ilmu kesaktian yang tergolong tinggi. Itu bisa dirasakan dari getaran hebat yang mengalir di sekujur persendian tangan kanannya. Menyadari lawan yang tidak bisa dibuat main-main, pendekar Slebor lantas mengirimkan serangan balasan. Jurus awal memapak petir membabi buta dikerahkan untuk menyerang tinju geledek tingkat 5 milik laki-laki itu. Sasarannya adalah tulang iga. Wus! Pukulan sepasang tangan yang bergerak dari 2 arah berbeda menimbulkan deru angin keras. Ini sebagai bukti kalau kecepatan dan penyaluran tenaga Andika dikerahkan tak tanggung-tanggung. Hiya! Laki-laki berpakaian serba merah itu menaikkan kaki kanannya dalam bentuk melipat ke atas. Dan begitu pukulan itu dekat, kaki kanannya terlipat sudah melepaskan tendangan ke perut dengan badan condong ke samping.
Dengan demikian, selain bisa menghindari pukulan Andika, orang itu mampu melepaskan serangan balasan. Dan itu memang sebuah gerakan kembangan dari jurus sapuan ekor ular. Andika cepat menarik tubuh ke belakang, lalu secepatnya berputar. Berbarengan dengan itu, kakinya membuat gerakan menyapu untuk menjatuhkan lawan dengan mendepak kakinya yang masih menjejak. Wuss! Namun, gerakan laki-laki itu tak kalah cepat dalam memindahkan jejakan kakinya setelah melompat terlebih dahulu untuk menghindari sapuan Andika. Sementara keduanya bertukar jurus, Walet malah berteriak-teriak menyemangati Andika. "Terus Kang, hajar jidat yang lebar itu. Ya, itak saja," teriak Walet seraya meninju-ninju. Matanya yang semula kuyu karena ngantuk, kini terbuka lebar-lebar dan berbinar penuh semangat. 30 jurus berlalu begitu cepat. Pertarungan antara pendekar Slebor melawan laki-laki berpakaian serba merah itu belum menghasilkan apa-apa bagi satu sama lain. Dugaan Andika sebelumnya memang tidak meleset. Lawan memang memiliki kedijayaan yang cukup tangguh. Hiat! Jump! Biarpun hingga saat ini belum tahu alasan pasti mengapa lelaki berwajah sangar itu hendak menyerang Walet, namun Andika bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan lawannya. Dalam pertarungan seperti ini, hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Meski selaku kesatria sejati, pendekar Slebor lebih suka tidak ada yang menjadi korban. Sesekali terbetik dugaan dalam benak Andika bahwa lawannya mungkin mengalami kesalahpahaman. Namun, serangan-serangan mematikan yang dihadapi tidak memberi kesempatan untuk mempertimbangkan dugaan itu. Mau tak mau, pendekar Slebor melayani setiap gempuran yang datang. Memasuki jurus ke-34, kecepatan gerak pendekar Slebor meningkat pesat. Bukan hanya itu, jurus yang dimainkannya pun terlihat tak beraturan lagi. Dengan begitu, bukan berarti lelaki berpakaian serba merah itu mendapat kesempatan untuk berada di atas angin. Gerakan menggila pendekar muda berjuluk pendekar Slebor justru seperti menutup seluruh ruang geraknya. "Gila, jurus apa ini?" maki lelaki itu antara kekaguman dan kegusaran. Cep, wus, wus, cep, cep, cep. Keterperanjatan lawan dimanfaatkan Andika untuk melepaskan totokan beruntun ke leher, dada, ulu hati, dan pinggang. Melihat hal ini, lelaki berpakaian serba merah itu kian terperangah. Wajah buruknya menegang sedemikian rupa. Lalu sekejap berikutnya berganti ringisan menahan sakit luar biasa pada bahunya. Des! Tanpa disangka-sangka, rupanya pendekar Slebor menyelipkan satu bacokan lengan di antara pukulan berantainya. Bersama erangan tertahan, tubuh lelaki setengah baya itu terlempar ke belakang, langsung menghantam dinding bilik. Kemudian dia jatuh berguling di tanah tergenang air. Hujan langsung menyerbunya, membuat seluruh badan lelaki itu basah kuyup. Sebelum benar-benar berhenti berguling, orang itu menghentakkan kakinya ke udara, sehingga bisa berdiri kembali. Sambil mendekap bahu kanan, dia langsung melarikan diri, begitu cepat laksana kelelawar malam. Sementara Andika hanya berdiri saja memperhatikan kepergian orang itu. "Kenapa tak dikejar, Kang?" Walet tak puas menyaksikan Andika membiarkan lawan melarikan diri. Itu orang dari perguruan ular iblis, orang brengsek yang tak pantas diberi ampun. "Tak perlu," serga Andika. "Yang perlu sekarang ini adalah penjelasanmu. Kenapa orang itu hendak menyerangmu?"
Mana aku tahu, sahut Walet seraya mengangkat bahunya. Jangan bohong, buktinya kau tahu kalau dia dari perguruan ular iblis. Pasti kau punya masalah dengan mereka, kan? Desak Andika. Sumpah modar bohongan, aku tidak punya masalah apa-apa dengan mereka, Kang. Kalau aku tahu bahwa dia dari perguruan itu, karena sempat melihat lambang perguruan di punggung bajunya, sangkal Walet. Andika menyerah. Bisa saja anak ini tidak berbohong. Ada apa, Nak Andika? Tanya Nyi Sauda yang tiba-tiba menguak pintu kamar. Tidak ada apa-apa kok Nyi, hanya ada tikus tadi, sahut Walet cepat. Nyi Sauda melongo. Tikus sebesar apa yang bisa menjebol dinding bilik rumahnya? Benarkah orang yang telah menyerang Andika orang dari perguruan ular iblis? Untuk memastikannya, segera nantikan video lanjutannya hanya di pojok santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.